Minasi, si kembang desa, berparas hayu, senyum manis, tinggi semampai, serta rambut yang lebat lurus panjang menjuntai, menambah sempurna gadis cantik kembang desa itu. Minasi, biasa dipanggil Mina, panggilan sayang yang diberikan oleh almarhum ayahnya. Mina berusia 22 tahun, berasal dari desa yang cukup terpencil jauh dari kota. Mina gadis yang cantik, begitu ramah, rajin, serta menghormati orang sehingga banyak ibu-ibu di desa menginginkan Mirna sebagai menantu mereka. Semenjak ayah meninggal, Mina lah yang selalu membantu ibunya. Mina memiliki seorang kakak yang bernama Seno, sedangkan adiknya bernama Siti. Mereka hidup penuh kesederhanaan setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di kota tempatnya bekerja. Tahun pertama kematian ayah begitu berat buat keluarga Mina karena tak ada lagi yang mencari nafkah, sedangkan saat itu kakaknya masih bersekolah, begitupun Mina. Mereka harus bangkit setelah kepergian sang ayah. Bu, capek ya? Maaf ya, hari ini Mina tak ikut ibu ke ladang karena Siti sakit, jadi Mina merawatnya, ucap Mina ke ibu yang baru saja pulang dari ladang dengan keadaan yang cukup lelah. Gak apa-apa nak, kamu kan ngurus adikmu. Mina sedih melihat keadaan ibunya. Di usia tuanya ini, ia harus bekerja banting tulang agar kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi. Sedangkan Seno, ia beberapa minggu yang lalu ikut paman dari pihak ayah untuk bekerja di kota. Kini di rumah yang sudah lapuk dan tua itu, Mina tinggal bersama ibu dan adiknya. Kadang terfikir di hati Mina, apa ia harus ikut bang rantau kakak ke kota agar bisa membantu mereka kebutuhan sehari-hari mereka. Dikala hujan, rumah itu mengalami bocor di mana-mana, bahkan tak jarang rasa khawatir menghantui Mina bila ada hujan bersamaan dengan angin. Tapi semua keinginan itu hanya tinggal keinginan, sedangkan Siti masih terlalu kecil untuk membantu, baik bekerja di ladang maupun memberes-beres di rumah mereka. Mina begitu menyayangi Siti serta ibunya. Mina, kembang desa yang memiliki hati tulus, ramah, berbakti kepada ibu, serta pekerja keras. Di usia yang terbilang muda, Mina sudah menjadi gadis dewasa dengan segala hal. Pribadinya yang cukup agamais semakin menambah indah kecantikan Mina. Suatu ketika, seorang pemuda desa itu mengunjungi rumah Mina, berniat untuk bersilaturahmi kepada ibu serta Siti dan berniat ingin melamar Mina. Assalamualaikum, ucap pemuda itu. Waalaikumsalam, jawab lembut Mina. Hei Kang Rohim, maaf Kang, tumben datang kemari. Ada apa ya Kang? Ucap Mina sebelum mengizinkan Rohim masuk karena ia sangat menjaga dirinya. Neng Mina, ibu ada Neng, akang mau silaturahmi, ucap Rohim. Oh ada Kang, mari masuk. Oh ya maaf, Kang Rohim mau minum apa? Tanya Mina. Gak usah repot-repot Mina, air putih saja, katanya. Gak repot kok. Ya udah, tunggu ya. Sebelum membuatkan minum, Mina menemui ibunya yang berada di belakang rumah. Bu, ada tamu yang mau ketemu ibu, ucap Mina dengan nada lembut. Siapa Neng tamunya? Tanya ibu. Oh itu Kang Rohim Bu, jawab Mina. Rohim, anaknya Pak Camat. Ada apa ya, tumben sekali. Ibu Mina pun membersihkan diri, mencuci tangan, serta kakinya untuk menemui Rohim. Nah Rohim, maaf lama menunggu. Enggak kok Bu, maaf saya ganggu waktunya nih. Enggak nak, lagi santai. Silakan diminum, ucap Mina mempersilakan. Setelah berbincang-bincang dengan ibu Mina, Kang Rohim mengutarakan maksud tujuan utama dia datang ialah untuk meminang Mina menjadi istrinya. Alangkah terkejutnya mereka karena yang mereka diketahui Rohim sudah menikah di usia muda. Maaf nah Rohim, apa kami tidak salah? Dirimu mau meminang menjadi istri ketiga? Tanya ibu Mina penasaran. Ya Bu, saya ingin meminang Mina menjadi istri ketiga saya karena dua istri saya saat ini sedang mengalami sakit yang cukup parah, ucap Rohim. Lalu kenapa malah menikah lagi? Bukan mengharusnya Rohim merawat dan mengurus mereka? Aku sudah lelah merawat mereka berdua Bu, katanya. Maaf Kang Rohim, Mina belum mau menikah karena Mina harus mengurus ibu dan adik Mina, ucap Mina memotong pembicaraan.
Aku bisa membiayai kehidupan kalian. Bahkan aku rela menceraikan kedua istriku agar kau bisa jadi istri satu-satunya untukku, ucap Rohim. Tidak mas, jangan. Aku benar-benar belum siap menikah, ucap Mina sambil beranjak dari duduknya. Aku dari dulu begitu mencintaimu Mina. Aku menikahi mereka atas perjodohan kedua orang tuaku. Mina, tolong terima lamaranku, ucap Rohim sedikit memohon. Sekali lagi, maaf Kang, Mina gak bisa. Baiklah kalau begitu, aku pamit pulang. Tapi ingat, sampai kau mati pun, kau akan sengsara. Dengarkan ucapanku ini yang baik-baik, ucap Kang Rohim dengan amarah. Ia benci penolakan. Bu, Mina takut, ucap Mina sambil memeluk ibunya. Tenang Mirna, insya Allah gak apa-apa. Iya bu. Singkat cerita, setelah beberapa hari kedatangan Rohim ke rumah Mina untuk melamar dirinya, kejanggalan mulai terjadi. Ibu Mina memahami hal itu, sehingga ia mendatangi seorang ustadz di desa tersebut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Mari silakan masuk, ucap istri Pak Ustadz. Mau minum apa Bu? Ucap Ramah, istri ustadz itu. Gak usah repot-repot Bu Haji, saya hanya ingin ketemu dengan Pak Haji. Ada tidak ya? Oh ada, baru selesai salat duha. Sebentar ya. Bu, ada apa? Begini Pak Ustadz, saya mau bercerita soal hal aneh yang sering kami alami beberapa hari belakangan ini, jawab Ibu Mina. Gangguan seperti apa? Gangguan seperti tiba-tiba datang ular besar di atas tempat tidur kami, lalu hilang begitu saja. Dan yang paling buat kami ketakutan, Mina pernah tengah malam berdandan seperti pengantin sambil bersenandung sampai menjelang subuh. Ustadz atau Pak Haji ini memang terkenal ilmu hikmah. Beliau sering diminta bantuan bila ada warga di desa itu yang memiliki penyakit non medis. Baiklah, insya Allah malam Jumat besok saya serta istri akan berkunjung ke rumah ibu. Ya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Lalu, dengan apa kami membayar kebaikan kalian karena kami tak memiliki uang? Hanya dengan selawat sebanyak mungkin serta doakan kami sekeluarga itu cukup, ucap Ustadz itu. Masya Allah, Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih. Kalau begitu, saya pamit pulang. Kasihan Mina dan istri Siti sendirian di rumah. Saya pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum, Ibu Mina. Waalaikumsalam. Pak, apa tidak terlalu bahaya masalah Mina serta keluarganya? Ibu lihat, ada sosok lain yang tadi ikut bersama Ibu Mina ke sini, ucap istri Ustadz. Insya Allah Bu, kita minta perlindungan Allah. Saat di jalan pulang ke rumah perasaan, Bu Mina begitu cemas hingga ia berjalan tergesa-gesa. Assalamualaikum Mina, adik, ucap ibu memanggil kedua anaknya. Waalaikumsalam, saud Siti. Ya Allah nak, kamu kenapa kau pucat begini? Ibu Mina terkejut melihat Siti sedikit berbeda. Kakak Mina Bu, kakak Mina, sambil menangis memeluk ibunya langsung pingsan seketika. Adik, bangun nak, tolong, teriak Ibu Mina berharap ada yang mendengar teriakannya. Tak lama, datanglah para tetangga. Ya Allah Bu, ada apa? Ucap salah satu tetangga. Tolong, anak saya pingsan. Saya baru tiba di rumah, dia begitu pucat, lalu memeluk saya sambil menangis. Bu, emang Mina kemana? Kan biasanya Mina saya menjaga Siti, kata salah satu tetangga. Ya Allah, iya aku baru ingat. Tadi saat Siti pingsan, dia berkata, Bu, kakak. Begitu lalu, sampai saat ini aku belum melihat Mina, ucap menjelaskan. Ayo, kita cari Mina. Mungkin dia pergi ke warung atau kemana gitu, ucap salah satu tetangga. Ya udah, yang lain mencari Mina. Sebagian di sini tunggu Bu Mina, sambil menyadarkan Siti. Semua warga dengan kompak mencari keberadaan Mina. Namun nihil, sampai hari kedua, Mina tak ditemukan. Bahkan Ustadz atau Pak Haji pun tak dapat mengetahui keberadaan Mina. Setiap kali ditanya kemana Mina, Siti hanya memandang yang bertanya dengan tatapan kosong, serta senyum yang menakutkan. Berbagai cara sudah mereka lakukan, namun sampai hari ketujuh, Mina tak juga ditemukan. Ibunya sampai jatuh sakit karena mengalami keadaan ini. Seno setelah diberi kabar kalau Mina hilang, langsung kembali ke desa
dan berusaha dengan sekuat tenaga mencari Mina juga mengobati Siti, adik bungsunya. Tepat malam ke-10 hilangnya Mina, ibu bermimpi bertemu dengan almarhum suami. Dalam mimpi itu, suaminya berucap, "Assalamualaikum Bu, ini Bapak Bu. Ibu harus kuat, tegar dan ikhlas apapun keadaannya. Mina ada di suatu tempat, Bapak tak bisa menjangkau, hanya doa ibu yang bisa menjangkaunya. Doakan Mina Bu, Bapak pamit." Ibu Mina pun terbangun, menguatkan hati lalu berwudu, melakukan sholat sunnah. Kehilangan Mina sudah berjalan 2 minggu. Warga serta polisi sudah menghentikan pencarian. Hanya tinggal menunggu keajaiban Tuhan agar Mina bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Di sisi lain, ada seorang anak bersama sang ibu dengan berjalan ingin mengunjungi sanak saudara di daerah yang lumayan jauh dari mereka tinggal menggunakan kendaraan bermotor. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tujuan. Di sana, di rumah saudara, mereka bersilaturahmi hingga mereka lupa waktu. Dan sang anak tak ingin pulang. Ibu itu memutuskan anaknya menginap di tempat saudara mereka. Setelah berpamitan kepada anak dan saudara, ibu pun bergegas untuk pulang. Saat ingin melintas jalan lintas, tiba-tiba berdirilah sosok wanita yang berpakaian kebaya serta rok dengan rambut panjang terurai. Karena keadaan yang gelap, ibu itu terkejut dan terjatuh dari motornya. "Ya Allah, Mbak, kalau mau bunuh diri jangan di sini. Ini di sungai sebelah sono, kayak dalam banget. Lagian ngapain sih nongol kagak jelas begitu? Nyelakai orang aja," ucap ibu itu. Sadar, gadis kagak punya akhlak. Mama jatuh bukan dibangunin, malah berjeger bayi di situ. Sosok itu hanya berdiri sambil melihat wanita di depannya dengan senyum manis menertawakan tingkahnya. "Ya udah, atuh Neng, minggir. Saya mau pulang dulu. Ngapain anak gadis berjeger di pinggir jalan? Bahaya." "Bu, tolong saya mau pulang." "Oh ayo, pulang kemana?" "Pulang ke sana," sambil menunjuk ke sebuah bangun tua yang terlihat sudah tua. "Lah, pulang deket tinggal pulang." "Ibu ayo mampir ke sana," saat itu sambil menuntunnya. Saat terasa tangan dingin serta wajah pucat, barulah ibu tuh menyadari satu hal. "Ya Allah, jadi detektif lagi bayi aja. Ibu makan singkong boleh nggak?" "Nanti aja Bu, di rumah saya ada minuman juga biar gak seret," katanya dengan nada datar. Tibalah mereka sampai di rumah tua itu. Namun saat pintu rumah itu dibuka, bukan tempat yang kumuh atau gelap, justru rumah yang begitu bagus dan bertata rapi. "Ayo Bu, masuk," ajaknya. "Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sosok itu menjawab. "Gini Neng, saya nggak mau basa-basi. Apa yang kamu sampaikan ke saya? Ada hal apa yang membuatmu belum lepas dari keadaanmu ini? Jelasnya." Sosok itu meneteskan air mata. "Pegang tangan saya Bu, biar ibu tahu seperti apa kejadiannya." Di rumah itu, ibu melihat ada laki-laki dan gadis itu masuk rumah ini. Gadis itu seperti dalam keadaan tak sadarkan diri, dengan menggunakan pakaian seperti yang dia gunakan saat bertemu dengan ibu itu. Laki-laki itu meletakkan gadis itu di bangku yang berada di rumah ini. "Mina, kita sudah jadi suami istri. Sekarang, kau milikku selamanya sayang. Aku akan menjadikanmu abadi Mina, agar tak ada orang yang memisahkan kita." Laki-laki itu menggoreskan pergelangan tangan Mina dengan sebuah belati hingga menimbulkan luka cukup dalam serta darah segar yang mengalir. Karena rasa sakit itu, Mina tersadar dari pingsan. "Ya Allah, apa yang kau lakukan padaku Kang?" sambil menangis dengan keadaan terikat. "Ini caraku mencintaimu Mirna, sama halnya dengan istri-istriku yang lain," sambil mendekati wajah Mina. "Tidak Kang, ini salah. Aku mau pulang," rengek Mina. "Tidak, istriku kau sudah kunikahi dan kubayar dengan harga mahal. Kakakmu Seno sendiri yang menjadi wali nikahmu," ucap pemuda itu sambil tertawa. "Gak mungkin abang melakukan itu padaku. Kamu pasti berbohong. Duit mengalahkan segalanya." Lalu, dengan sadisnya, belati itu ditusukkan ke pipi Mina hingga tertancap. "Ah, sakit Kang. Ampun. Ini belum seberapa sayang. Sekarang giliran yang ini."
Pemuda itu menghunuskan sebuah tusuk konde ke mata Mina dan terakhir menusuk berkali-kali. Tusuk konde itu tepat di jantung Mina hingga Mina meninggal seketika. Setelah Mina meninggal, jasadnya diletakkan di bagian tiang rumah yang berada persis di tengah-tengah ruangan rumah itu. Dengan keadaan darah segar yang terus mengalir terikat di antara tiang, jasad Mina ditenggal begitu saja. Pagi dan malam hari pemuda itu mendatangi jasad Mina, lalu mencium kening Mina dan menusukkan lagi tusuk konde di bagian tubuh Mina. Sekarang kau tak sakit lagi, biar akang tusuk lagi ke semua tubuh indahmu ini, ucap pemuda itu terkekeh. Karena jasad Mina mulai menimbulkan bau, pemuda itu melepaskan ikatan Mina dan mengubur Mina begitu saja di bagian tengah rumah itu. Keadaan kembali normal. Aku melihat sosok Mina menangis. Tolong sempurnakan jasad kubu, rengek Mina. Baik, tapi bantu aku mengungkapkan siapa pelakunya. Pelakunya sudah mati, Bu. Akulah yang menerornya. Dia mengalami kecelakaan hingga masuk ke jurang, terbakar bersama kendaraannya. Kini tinggal jasadku yang belum disempurnakan, ucap Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bantu semampuku. Ibu itu pun kembali ke kendaraan. Di sana sudah ada beberapa orang yang mengelilingi kendaraannya. Permisi, ini ada apa ya? Kenapa kalian mengelilingi motor saya? Oh, ibu pemilik motor ini. Kami kira ada terjadi pembegalan atau kecelakaan. Soalnya kami hanya melihat motor saja, sedangkan pemiliknya tak ada. Kami khawatir, Bu, karena di sini sering terjadi kecelakaan, imbunya. Oh gitu, terima kasih ya. Maaf sebelumnya, saya mau tanya, apa di sekitar sini ada ustadz atau tokoh agama masyarakat yang dihormati? Ucap sang ibu. Oh ada, Bu, kalau ibu mau, mari saya antarkan, ucap salah satu orang itu yang nampak masih muda. Baik, sekarang aja, karena sudah cukup malam, sudah jam 10. Hai Bu, mari. Tak berapa lama sampailah di rumah ustadz, tempat di mana Ibu Mina mengunjungi beberapa hari yang lalu sebelum Mina hilang. Assalamualaikum, Pak Ustadz yang kebetulan berada di depan rumah, baru saja pulang dari masjid. Waalaikumsalam. Loh kamu, ada apa kesini malam-malam? Ucap Pak Ustadz dengan orang yang mengantar sang ibu tadi. Ini Pak Ustadz, saya mengantar ibu ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, adik kecilku ini ternyata. Apa kabarmu teh? Ada apa nih kayak penting banget? Si abang, sahutnya. Tanpa basa-basi, Teteh menghampiri istri Ustadz, lalu meletakkan tangannya di telapak tangannya, lalu meletakkan kembali tangannya setelah disentuh Teteh ke suaminya. Ustadz pun mengalami hal yang sama dengan Teteh saat seperti di rumah tua itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mina, ucap Ustadz setelah melihat dari ilmu hikmahnya. Teh, terus gimana? Saya telepon Satria bang, dia udah OTW kesini. Dia kan polisi, bakal bantu semua. Mina adalah gadis kembang desa yang hilang teh. Kami semua mencari dengan cara apapun, tapi hasilnya nihil. Jasad Mina ditutupi oleh kekuatan yang cukup besar dan kejam bang. Oh begitu, pantas saja. Lagian jarak lokasi rumah Mina ke lokasi cukup jauh dan terpencil, ucap Teteh. Singkat cerita, saat Satria bersama para anggota polisi lainnya sudah datang dan mendengarkan semua penjelasan dari Teteh, kemudian ambulan datang dan segera mungkin jasad Mina dievakuasi, lalu dikembalikan ke rumah duka setelah dilakukan visum oleh polisi. Ibu Mina berusaha tegar menerima keadaan ini, berbeda dengan Seno, abang Mina yang menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab terlibat akan kematian Mina karena sudah menjual Mina ke Kang Rohim yang tak lain membunuh Mina. Pemakaman selesai. Malamnya dilakukan pengajian di rumah Mina. Dengan berurai air mata, Ibu Mina berkata saat ia melihat sosok Mina yang hadir dalam pengajian malam ketiga kepergiannya. Mina, ibu ikhlas, ridho serta lapang menerima kepergian Muna. Berbahagialah di alam sana, ucap Ibu Mina. Disaksikan para warga yang ikut menangis mendengar serta melihat korin Mina. Korin Mina pun menghilang bersama senyum serta semerbak wangi melati yang begitu harum. Selamat jalan Minasi, si kembang desa. Semoga kau di tempat jannah Allah, amin.